Saudara, lebih dari 7 jam hujan ekstrim melanda Jakarta dan sekitarnya. Banjir tidak terhindarkan dan menggenangi permukiman warga di sejumlah titik. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi jenazah lansia yang meninggal di tengah banjir parah di wilayah Cipinang, Melayu. Saat banjir mulai menggenangi permukiman warga, almarhumah yang sedang sakit dipindahkan ke lantai 2 rumahnya dan akhirnya meninggal dunia. Tadi pagi emang udah nggak bisa jalan juga kan, tadi pagi digotong ke atas dan ya udah emang udah ngeringis kesakitan gitu, kayak udah kesakitan cuma nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Tadi katanya mau minum, ya tiba-tiba abis itu udah nggak ada, jadi udah nggak kuat juga kan. Perakiran hujan ekstrim lebih dari 7 jam dini hari tadi sebelumnya diungkap Erma Yuli Hastin, peneliti Pusat Sains dan Teknologi Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8. Erma menyebut fenomena hujan ekstrim ini langka karena berpusat dekat ke daratan. Akan terjadi fenomena hujan dini hari yang intensitasnya melebihi 10 mm per jam dalam waktu sekitar 7 jam. Jadi konsentrasi kami adalah mengenai fenomena langka ini, fenomena ekstrim yang berkaitan dengan hujan dini hari, dan ini dimulai startnya dari Jakarta. Di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, sedikitnya 2.321 warga terdampak banjir yang menggenangi permukiman. Evakuasi warga terus dilakukan petugas gabungan dan relawan. Petugas juga terus membenahi aliran Sungai Sunter yang melintasi kawasan ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui wilayah ini rawan banjir karena berada di dataran yang lebih rendah. Pemprov DKI berjanji membenahi kawasan ini termasuk menawarkan relokasi warga. Jadi memang Jakarta ini selain rendah, banyak juga galian-galian dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita terima. Nah, ke depan memang nanti kita akan carikan solusinya. Di antaranya bisa saja di daerah tersebut nanti kita relokasi warganya, kemudian kita bangun rumah susun vertikal atau rusunawa, rusunawi. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan program-program pencegahan, penanganan, dan pengendalian. Di kota Bekasi, Jawa Barat, tanggul kali di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih ini jebol, tak mampu menahan debit air yang mengalir. Permukiman 2.900 kepala keluarga di wilayah ini pun terendam banjir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi siaga di lokasi dan terus mengimbau warga bersedia dievakuasi ke posko pengungsian yang aman. Sebagian ada 2.900 kakak ya dari 3 RW gitu ya. Memang yang tadi yang saya katakan awalnya tidak mau dievakuasi, tetapi pada saat melihat air tingginya sudah memuncak, pada minta dievakuasi. Makanya kita akan evakuasi seperti itu. Penyisiran petugas dan evakuasi warga terdampak banjir di Bekasi juga menemukan pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri. Dibutuhkan penanganan maksimal bagi seluruh warga di posko pengungsian yang kini mulai dipadati warga terdampak. Sementara fenomena hujan ekstrim diperkirakan masih akan berlangsung hingga Minggu 20 Februari besok. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau kondisi terkini di sejumlah titik lokasi banjir di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang ada di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Kita akan sapa lebih dulu rekan Diana Valencia di Cipinang. Diana, selamat malam. Sejauh mana penanganan warga terdampak di sana? Dan kalau dilihat pelayanan pengungsian, apakah berlangsung baik? Ya, Sofi, setidaknya ada 2 hal yang bisa saya ceritakan dari kawasan Cipinang, Melayu. Yang pertama terkait ketinggian banjir, dan yang kedua ini soal penanganan ataupun kondisi para pengungsi di sini. Yang pertama soal ketinggian banjir bisa disampaikan memang sudah lebih surut dibandingkan tadi siang, karena kalau tadi siang ketinggian yang paling dalam ini bisa mencapai 1,7 meter, tapi sekarang yang paling tinggi ini mencapai 1 meter. Tapi ini ketinggiannya variatif, Sofi, yakni mulai dari 15 cm sampai dengan 1 meter. Tentu yang ketinggian lebih rendah ini adalah RT ataupun lokasi warga yang rumahnya ini lebih jauh dengan bantaran Kali Sunter.
Terkini memang proses evakuasi sudah dihentikan karena tadi kalau berdasarkan keterangan dari Damkar ini proses evakuasi dilakukan sedari pagi sampai dengan sore saja. Kemudian yang tinggal di sana ini memang warga yang memang ingin tetap tinggal di lantai 2 rumah mereka. Kemudian Sofi, hal yang kedua yang bisa saya ceritakan ini adalah kondisi para pengungsi. Sebenarnya kebutuhan dasar para pengungsi ini sudah tercukupi mulai dari makan, minum, mandi cuci kakus, dan juga kebutuhan lainnya seperti misalnya untuk para ibu, bayi, dan juga balita. Tetapi juga bisa saya sampaikan posko ataupun para pengungsi ini terbagi menjadi 3 titik besar. Yang pertama di tempat saya melaporkan yakni di Masjid Raya Universitas Borobudur, kurang lebih ada 197 orang yang mengungsi di sini. Kemudian ada di salah satu rumah warga di RW 04, yakni kurang lebih ada 11 sampai dengan 15 orang di sana. Kemudian di pos ketiga ini ada di pos RW 02. Ini cukup banyak di sana, yakni kurang lebih 250 orang yang terdata mengungsi di sana. Kalau untuk kondisi di sini, Sofi, seperti yang tadi saya sempat sebutkan, kondisi ataupun kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tapi tentu ini adalah mengungsi di tengah pandemi COVID-19, sehingga hal yang harus menjadi catatan penting ini adalah protokol kesehatan. Sayangnya Sofi, di sini protokol kesehatan diabaikan. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena meskipun sudah ada sejumlah aturan ataupun imbauan yang diterapkan, mulai dari aturan yang di atas 50 tahun ini harus melakukan swab antigen, kemudian harus tetap melakukan ataupun menjaga protokol kesehatan yakni laku 3M. Tapi nyatanya realisasinya ini tidak berjalan mulus. Karena swab antigen saya lihat ini hanya berlaku pagi sampai dengan siang, padahal ada juga warga yang baru datang ke Masjid Raya Universitas Borobudur ini dari sore baru mengungsi dan usianya memang di atas 50 tahun tidak dilakukan swab antigen begitu. Kemudian yang kedua, ini soal laku 3M. Memang kalau untuk antar keluarga ini diimbau untuk tetap menjaga jarak. Jadi satu keluarga hanya berkerumun dengan satu keluarga sehingga tidak bercampur satu sama lain. Kalau untuk menjaga jarak saya bisa sampaikan ini memang bisa terjaga dengan baik, tapi kalau untuk penjagaan ataupun penggunaan masker ini sangat amat kurang, Sofi. Terlebih ini tidak adanya pengawasan dari pihak Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah setempat ataupun Satpol PP begitu untuk aktif menegur, sehingga masyarakat di sini di tempat saya melaporkan Masjid Raya Universitas Borobudur ini seringkali membuka masker tidak pada tempatnya, semisal tidak sedang makan ataupun minum tetapi malah membuka masker. Tentu memang ini jadi salah satu perhatian penting, Sofi, karena tidak hanya kebutuhan dasar tapi juga soal protokol kesehatan harus ditetapkan karena sekali lagi ini masih situasi pandemi. Sofi? Oke, Diana, tapi tadi Anda sempat sampaikan bahwa saat ini masih banyak permukiman yang terendam. Warga, maka dari itu sampai dengan sore tadi masih ada saja yang datang ke lokasi pengungsian begitu. Tapi kalau secara umum permukiman yang sebelumnya terendam, tempat warga ini tinggal yang saat ini mengungsi, kondisinya seperti apa? Ya. Tadi sudah saya gambarkan memang kondisinya masih tergenang banjir, Sofi, yakni ketinggiannya variatif, yakni 15 cm sampai dengan 1 meter begitu. Sudah ada sejumlah upaya guna mempercepat proses surutnya air, seperti misalnya tadi sekitar pukul 6 kami pantau para pemadam kebakaran dari Jakarta Timur ini sudah melakukan penyedotan. Ini dengan menggunakan ataupun mengerahkan kurang lebih 20 unit mobil pemadam kebakaran ataupun pompa. Ini dengan kapasitas 3.000, 6.000 dan juga 10.000 liter yang dibuang ini airnya dari kawasan pemukiman ke bantaran ataupun ke aliran arus Kalimalang begitu. Kenapa baru dilakukan pada pukul 6, Sofi? Ini dikarenakan memang air di kawasan Kalimalang ataupun yang berada di Kalisunter ini baru mulai surut jelang sore. Sehingga proses penyedotan ini baru bisa dilakukan sedari sore. Dan bisa saya sampaikan juga tadi warga yang rumahnya tepatnya ini khususnya di RT 3, RT 5 dan juga RT 6 yang rumahnya lebih jauh kondisinya dari bantaran Kalisunter ini sudah melakukan aktivitas bersih-bersih. Tapi sekali lagi masih ataupun lebih banyak mereka yang masih tergenang, yakni kurang lebih 6 dari 9 RT yang terdampak di kawasan RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu ini masih tergenang banjir, Sofi. Oke, jadi kalau dibayangkan kemungkinan besar para pengungsi malam hari ini tetap harus mengungsi begitu ya. Harus jadi perhatian juga tidak hanya bantuan logistik, makanan, selimut mungkin, pakaian, tapi juga peralatan, perlengkapan kesehatan yang menunjang selama pandemi COVID-19. Diana Valencia, terima kasih atas laporan Anda. Saatnya kita ke Bekasi, Jawa Barat. Di sana ada rekan kami Dani Saputra. Selamat malam, Dani. Seberapa banyak dan bagaimana penanganan para pengungsi di sana, Dani?
Ya, Sofi, untuk penanganannya sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi, terutama yang paling urgent ini adalah evakuasi. Namun, kalau misalkan kita bandingkan dengan pagi tadi hingga sore ini tadi sekitar pukul 6 sampai 7 ini evakuasi sudah tidak terlihat lebih lebih difokuskan lagi seperti pada saat awal mulai evakuasi pada pukul 7 pagi tadi, karena kalau misalkan sekarang sifatnya ini lebih evakuasi ini lebih kalau misalkan dibutuhkan saja dan juga sesuai dengan permintaan perumah seperti itu, karena mayoritas dari rumah yang berada di perumahan Mas Naga Bintara Jaya Bekasi ini punya ada lantai atasnya, Sofi. Jadi kalau misalkan para warga yang tidak ingin dievakuasi, mereka bisa tinggal di lantai 2-nya, di lantai atasnya seperti itu. Dan biasanya nantinya kalau dari BPBD Kota Bekasi ataupun pihak dari RW nantinya bisa mengantarkan pastinya ada logistik ataupun bantuan. Nah, kalau misalkan tadi kita kembali lagi ke evakuasi ini, pastinya walaupun sifatnya ini apabila dibutuhkan saja ataupun ada permintaan, termasuk tadi sekitar pagi tadi ada permintaan dari salah satu rumah berisi 7 orang yang positif COVID-19 diminta untuk evakuasi dan juga nantinya diisolasi di fasilitas kesehatan. Yang paling diprioritaskan di evakuasi ini adalah lansia dan juga ibu hamil. Namun hingga saat ini kalau misalkan bisa saya gambarkan kondisinya sejak sore tadi, ini tadi sekitar 500 meter dari masuk perumahan ataupun gapuranya ini airnya sudah semakin cetek, begitu sudah semakin turun sekitar 20-30 cm. Namun di tempat saya melaporkan sekarang ini, di samping saya sekali ini ada kali, dan setiap kalau misalkan intensitas hujan ini tinggi maka air akan meluap. Maka di sebelah kiri saya, di sebelah yang paling maksud saya di bagian lebih dalam lagi perumahan ini tingginya masih sekitar 60-70 cm, Sofi. Jadi walaupun tadi sore para warga sudah banyak yang menggunakan sepeda motor untuk keluar masuk perumahan untuk bisa mengevakuasi ataupun mengantarkan logistik, namun untuk warga-warga terutama yang berada di RT 5 di perumahan ini ada 9 RT. RT 5 ini adalah bagian yang paling dalam. Nah, itu para warga belum bisa mengakses ke perumahan yang ada di RT 5 karena tadi sudah saya sebutkan tingginya masih sekitar 60-70 cm, Sofi. Tapi walaupun banyak yang belum bisa mengakses ke daerah tersebut, misalkan seperti listrik ini tidak dipadamkan, walaupun sempat sebelumnya ada sore tadi ada pembicaraan, ada opsi kalau misalkan ini hujan turun sore tadi dan juga air semakin naik seperti itu nanti malam sampai pagi nanti, maka ada opsi untuk pemadaman listrik. Namun hingga saat ini listrik masih menyala, Sofi. Oke, Dani, ini kan tadi sudah ada antisipasi beberapa hal begitu, tapi yang kita tahu prediksi hujan ekstrim masih akan terus terjadi sampai dengan mungkin malam hari ini atau jangan-jangan malah besok malam. Nah, sejauh ini kalau di sana di Bekasi antisipasi hujan ekstrim untuk malam hari ini seperti apa? Iya, Sofi, kalau misalkan yang bisa saya sampaikan ini 2 poinnya. 1 adalah evakuasi. Pertama, evakuasi, maksud saya menyiapkan tempat evakuasi. Tempat evakuasi ini sudah disiapkan begitu di luar perumahan. Namun memang yang saya dapatkan tadi dari obrolan saya dan juga percakapan saya dengan pihak lurah dan juga RW, sejak banjir tahun kemarin saja, tahun lalu 2020 yang yang banjirnya lebih tinggi dan juga efeknya ini lebih besar, dampaknya lebih besar daripada yang sekarang terjadi. Ini justru masih banyak warga yang memanfaatkan lantai 2 rumahnya. Jadi yang persiapkan ini adalah selain dari tempat untuk evakuasi, yang disiapkan adalah logistik. Logistik tidak hanya dari BPBD Kota Bekasi, dari pihak RW juga, namun tadi kami sempat melihat sejumlah komunitas dan juga
sejumlah komunitas seperti itu sudah banyak yang berdatangan untuk mengantarkan logistik bagi para korban terdampak banjir di perumahan Mas Naga Bintara Jaya. Yang kedua, selain menyiapkan logistik dan juga tempat, ini juga menyiapkan perahu karet gitu. Ada 1 perahu karet dari BPBD, 2 dari warga dari pihak RW seperti itu. Kalau misalkan nanti memang kedepannya akan dibutuhkan kebutuhan untuk menjemput para warga yang masih stuck ataupun tidak bisa keluar dari perumahan yang terdampak banjir seperti itu, Sofi. Baik, Dani, terima kasih atas laporan Anda. Sehat terus di sana. Saudara, kami jeda sejenak. Sesaat lagi kami punya topik utama untuk malam hari ini. Setelah memulai vaksinasi COVID-19 tahap pertama, kini pemerintah masuk ke tahap kedua dengan sasaran warga manula hingga pedagang pasar. Lalu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi COVID-19 sejauh ini? Kita bahas usai jeda.